Halo Sobat Gasken, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Selamat datang di channel Nontonin Aja, Yuks Gasken. Di sini Nontonin Aja akan membahas sebuah film yang berjudul Once Upon a Time in Shanghai. Film yang berlatar belakang tahun 1920-an ini bercerita tentang seorang guru miskin bernama Ma Yongzhen dari Sangtung. Ia bersama guru-guru lainnya datang ke Shanghai untuk mencari pekerjaan dan mengadu peruntungan. Selain itu, dia juga memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat. Biar tidak semakin penasaran, berikut alur ceritanya. Cerita berawal dari dalam sebuah kapal yang berlayar ke Shanghai. Di dalam kapal itu, ada seorang anak kecil yang sedang ingin menyantap makanannya. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang mengambil makanan anak tersebut secara paksa. Tanpa diduga oleh pria itu, tiba-tiba seorang pria yang bernama Ma Yongzhen langsung memukul wajah pria itu. Seketika pria itu langsung terkapar di lantai. Tidak terima dipukul, pria itu memanggil temannya untuk menghajar Ma Yongzhen dan terjadilah perkelahian di dalam kapal itu. Ma Yongzhen pun berhasil menghajar pria itu dan teman-temannya. Di saat itu juga kapal yang membawanya sudah tiba di Shanghai. Di Shanghai, Ma Yongzhen menemui temannya yang bernama Kakak Niu yang tinggal di daerah penginapan khusus para buruh di Shanghai. Di sana Kakak Niu memberikan mereka makanan, karena mereka kelihatan sangat lapar. Setelah itu Kakak Niu juga mengatakan akan mengajak mereka melihat Shanghai di malam hari. Malam hari pun tiba dan Kakak Niu mengajak Ma Yongzhen dan temannya untuk melihat Shanghai saat malam hari. Dia bercerita bahwa Shanghai dikuasai oleh pria yang bernama Geng Aks yang dipimpin oleh 4 orang, yang masing-masing memiliki wilayah kekuasaannya sendiri sehingga Jepang tidak dapat menguasai Shanghai. Tetapi suatu kejadian terjadi, di mana muncul seorang pria bernama Long Qi, yang memiliki tinju yang sangat kuat, sehingga perlahan berhasil mengambil kekuasaan di Shanghai. Saat Kakak Niu sedang asik bercerita, tiba-tiba terdengar keributan di sebuah klub malam, di mana klub itu dikelola oleh salah satu pemimpin triad Geng Aks. Ternyata pria bernama Long Qi sedang berada di dalam klub itu dan berniat untuk mengambil ahli klub itu. Akhirnya terjadilah pertarungan antara pemilik klub dengan Long Qi, di mana salah satu pemimpin Geng Aks juga ikut menonton pertarungan itu. Long Qi berhasil mengalahkan pemilik klub itu hingga tewas. Kemudian Long Qi mengambil alih klub itu dan mengubah namanya. Setelah kejadian itu pemimpin Geng Aks yang menyaksikan pertarungan itu, melaporkannya ke pemimpin lainnya. Mereka berdebat tentang Long Qi yang bisa saja merebut semua wilayah kekuasaan mereka. Keesokan harinya Kakak Niu mencarikan pekerjaan untuk Ma Yongzhen dan yang lainnya. Tetapi kepala mandor tidak mau menerima mereka, sehingga Kakak Niu merayu kepala mandor dan mengatakan bahwa Ma Yongzhen memiliki tenaga seperti 3 orang. Kepala mandor yang tidak percaya akhirnya menguji kekuatan Ma Yongzhen dengan adu panco melawan pekerja lainnya. Setelah mengalahkan semua pekerja dalam adu panco, tiba-tiba muncul seorang pria berbadan besar yang ternyata adalah kepala gudang tersebut. Dia langsung mengajak Ma Yongzhen untuk adu panco. Setelah terjadi adu panco yang sangat sengit, akhirnya Ma Yongzhen berhasil memenangkan adu panco itu dan diterima bekerja di sana. Setelah pulang kerja, salah seorang pekerja yang bekerja di gudang bersama Ma Yongzhen memberitahukan ke Ma Yongzhen bahwa dia mencuri barang di gudang itu di mana barang itu adalah opium dan berniat untuk menjualnya, tetapi Ma Yongzhen menyuruhnya untuk mengembalikannya tetapi dia menolaknya. Setelah itu saat Ma Yongzhen sedang asyik makan, dia didatangi oleh anak perempuan pemilik penginapan itu untuk meminta maaf karena telah berburuk sangka.
Tidak lama kemudian kepala gudang datang dengan membawa salah seorang pekerja gudang yang sudah dihajar habis-habisan oleh kepala gudang dan anggotanya karena sadar bahwa ada barang yang hilang dari gudangnya, dan menyuruh mereka mengaku. Tetapi tidak ada satupun yang mau mengaku. Akhirnya saat kepala gudang ingin memberikan pelajaran kepada salah seorang di penginapan tersebut. Di saat itu Ma Yong-chen langsung bergegas ingin menolongnya, tetapi tiba-tiba muncul pemilik penginapan yang mengatakan bahwa di penginapannya tidak ada orang yang mencuri. Akhirnya terjadi keributan antara pemilik penginapan dengan kepala gudang dan anggotanya. Pemilik penginapan berhasil memaksa kepala gudang dan anggotanya itu mundur dan mereka semua kembali ke gudang. Habis kejadian itu Ma Yong-chen berniat mengembalikan opium hasil curian itu ke pemilik gudang tersebut. Tidak terima barangnya dicuri, dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ma Yong-chen. Setelah mengalahkan anak buah dan pemilik gudang tersebut, Ma Yong-chen menelpon polisi, dan mengamankan opium di dalam gudang tersebut. Di kantor polisi, kapten memperingatkan Ma Yong-chen untuk berhati-hati karena telah mengganggu bisnis antara Jepang dan geng Axe, di mana sebelumnya Jepang datang ke kantor untuk meminta barang opiumnya dikembalikan tetapi kapten menolaknya. Saat Ma Yong-chen keluar dari kantor polisi, dia melihat mobil yang membawa opium itu. Ma Yong-chen merasa aneh dan curiga dengan mobil yang membawa opium itu. Di saat yang sama Long Chi juga sudah siap menghadang mobil yang membawa opium itu, akan tetapi yang keluar dari mobil itu adalah Ma Yong-chen yang sudah menghajar semua orang yang ada di dalam mobil itu. Kemudian terjadilah percakapan antara Ma Yong-chen dan Long Chi. Di mana kalau Ma Yong-chen berhasil bertahan melawan Long Chi sampai rokok Long Chi habis, maka dia boleh mengambil opium itu. Alhasil Ma Yong-chen berhasil bertahan dari Long Chi dan membakar opium itu. Akibat kejadian di gudang itu, Ma Yong-chen dan teman-temannya dipecat oleh kepala mandor dan mereka menjadi pengangguran. Dengan terpaksa Ma Yong-chen mencoba memberanikan diri datang ke klub Long Chi untuk meminta pekerjaan dengannya. Long Chi yang senang dengan Ma Yong-chen menerima Ma Yong-chen kerja di klubnya. Sepulang kerja, Ma Yong-chen dibuatkan makanan oleh anak wanita dari pemilik penginapan, karena melihat Ma Yong-chen yang membantu orang-orang di penginapan kerja di klub Long Chi. Dan dari sana timbullah perasaan antara keduanya. Semakin lama hubungan Ma Yong-chen dan Long Chi menjadi semakin dekat dan seperti saudara. Long Chi bercerita bahwa dia ingin mengalahkan geng Axe kemudian mengusir Jepang dari Shanghai. Long Chi mengajak Ma Yong-chen untuk bergabung dengannya tetapi dia tidak mau. Meskipun begitu, Ma Yong-chen akan selalu menjadi saudaranya sampai mati. Sepulang kerja, anak wanita pemilik penginapan itu sudah menunggunya dan memarahinya karena pulang telat. Setelah memarahinya, wanita itu pun pergi. Kemudian Ma Yong-chen pun menyanyikan sebuah lagu untuknya. Ma Yong-chen pun menitipkan surat kepada saudara wanita itu yang isinya mengajaknya ketemuan di danau untuk berkencan. Ma Yong-chen pun ketemu dengan anak wanita pemilik penginapan itu di danau dan mereka berdua pun saling bercerita.
Saat mereka saling bercerita, Ma Yongchen bercanda meminta wanita itu menciumnya, tetapi wanita malah marah, namun tetap menciumnya lalu pergi. Beralih ke kediaman Long Qi, dia melihat wanitanya yang sedang duduk di jendela, dan menanyakan apa yang dia pikirkan. Saat sedang bercerita, wanita itu kemudian mengajak Long Qi untuk pergi dari Shanghai agar mereka bisa tetap bersama selamanya. Lalu Long Qi yang mendengar itu hanya bisa tertawa. Beberapa hari kemudian kepala kemitraan dari pihak Jepang datang ke klub Long Qi dan mengajaknya untuk bekerja sama dalam berbisnis. Long Qi dengan santai menolak mentah-mentah ajakan tersebut dan menyuruh pihak Jepang untuk keluar dari klubnya. Tidak habis akal, pihak Jepang langsung datang ke geng Axe untuk mengajaknya bekerja sama menyingkirkan Long Qi. Geng Axe yang mengetahui hubungan Ma Yongchen dan Long Qi, memanggil Ma Yongchen serta pemilik penginapan itu ke markas geng Axe. Di sana mereka mengatakan agar Ma Yongchen bisa membantunya menyingkirkan Long Qi. Tetapi Ma Yongchen menolaknya. Kemudian untuk menghindari perselisihan, pemilik penginapan mengatakan bahwa Ma Yongchen adalah calon suami anak wanitanya yang bungsu sekaligus calon menantunya. Juga besok dia akan segera meninggalkan Shanghai, jadi Ma Yongchen tidak akan mengganggu dunia kejahatan geng Axe. Beralih ke Long Qi, saat sedang berada di klub untuk menandatangani dokumen, ternyata geng Axe dan pihak Jepang sudah merencanakan untuk menghabisi Long Qi, dengan membayar anggota Long Qi untuk membunuhnya. Di saat yang sama Ma Yongchen pergi ke klub untuk menemui Long Qi dan mendapatkan Long Qi sudah terluka. Ma Yongchen mau tidak mau membantu Long Qi kabur dan bersembunyi. Suruhan Jepang yang melihat Ma Yongchen membantu Long Qi melaporkannya ke geng Axe dan menyuruh pasukannya untuk menyerang penginapan para buruh itu. Di saat semua orang di penginapan itu mau pergi, anggota geng Axe dan pihak Jepang sudah menghadang mereka. Alhasil, terjadilah perkelahian dengan pemilik penginapan beserta anak-anaknya. Akhirnya pemilik penginapan dan anaknya yang pertama meninggal, dan anaknya yang bungsu yaitu wanita yang Ma Yongchen sukai dibawa oleh Jepang untuk menjebak Ma Yongchen. Long Qi yang sudah terluka parah, dibawa oleh Ma Yongchen mencari tempat bersembunyi. Tetapi Long Qi malah mengunci Ma Yongchen di suatu ruangan dan menyuruhnya untuk meninggalkannya. Anggota dari geng Axe dan pihak Jepang yang mengejarnya akhirnya menemukannya. Long Qi dengan kekuatan yang ada melawan mereka semua sampai titik darah terakhirnya. Long Qi yang sudah terluka parah dan tak berdaya langsung dipenggal oleh pihak Jepang di depan mata Ma Yongchen. Melihat itu Ma Yongchen tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menahan amarahnya. Setelah kejadian itu Ma Yongchen bergegas kembali ke penginapan. Sesampainya di sana dia melihat pemilik penginapan itu sudah terkapar di tanah dengan luka yang parah. Sebelum meninggal dia menyuruh Ma Yongchen untuk berhenti bertarung. Keesokan paginya Ma Yongchen dengan penuh rasa marah datang ke markas geng Axe untuk membalas dendam. Sesampainya di markas geng Axe, Ma Yongchen langsung menghabisi satu persatu anggota geng Axe yang berada di dalam markas.
Setelah mengalahkan semua pemimpin dan anggota geng Axe serta anggota dari pihak Jepang, Ma Yongchen bertemu pria dari pihak Jepang yang sudah membunuh pemilik penginapan itu. Tanpa basa-basi, Ma Yongchen langsung melancarkan serangannya ke pria itu. Saat orang Jepang itu ingin melemparkan pisaunya, tiba-tiba anak wanita dari pemilik penginapan yang berhasil meloloskan diri, melihatnya dan langsung melemparkan senjatanya dan tepat mengenai tangan pria Jepang itu. Kemudian Ma Yongchen yang sadar, langsung memukul pria Jepang itu hingga tewas. Ma Yongchen kemudian bertemu dengan pemimpin tertinggi Jepang yang sudah menunggunya. Dengan emosi yang tinggi, Ma Yongchen langsung bertarung dengannya. Ma Yongchen berhasil membunuh pemimpin Jepang itu, dan membawa anak wanita pemilik penginapan itu keluar dari sana. Di akhir cerita, setelah Ma Yongchen keluar dari sana bersama anak wanita dari pemilik penginapan, kemudian wanita itu mengatakan akan menunggunya sampai dia kembali, dan Ma Yongchen memberikan liontin yang berasal dari gelangnya yang sudah hancur. Ma Yongchen pun sudah ditunggu oleh beberapa mobil polisi yang akan menangkapnya. Tanpa perlawanan, Ma Yongchen langsung menyerahkan diri, dengan berjalan mengarah ke mobil polisi itu, dan film pun selesai. Sekian cerita dari film Once Upon a Time in Shanghai. Terima kasih karena sudah menonton di channel Nontonin Aja, Yuks Gasken. Sampai jumpa kembali di film-film lainnya yang pastinya seru, menegangkan dan juga menarik.